Yesus tidak mengenal buku Matius, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes, Roma, Galatia, Bukti Filipi. dari mana Yesus nggak mengenal itu, Bang? Di mana, Dari mana datanya? kamu? Di mana datanya Yesus mengenal buku itu? Iya, buktinya dari mana, Bang? Kamu Buktinya di Bible tidak ada pernah Yesus menyebut buku-buku itu. Hei, Kenapa kamu bilang buku? Yesus bukan mengajarkan tentang buku. kitab, maksud saya kitab Anda. Iya, Di mana mengajarkan tentang kebenaran, Bang. kebenaran matamu? Di mana Yesus mengajarkan Bible? Itu dulu. Yesus mengajarkan di Bible itu, Bang. Di mana Yesus mengajarkan buku Bible? Di mana Yesus mengajarkan buku Matius, buku Yohanes, buku Markus? Di mana? Ayo. Hah? Buku-buku wartawan itu Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah mengenal. Saya mau tanya, Bang. Enggak, tunggu dulu, jauh dulu. Nah, Yesus pernah baca buku nggak? Saya mau tanya. Yesus di dalam kitab saudara membaca kitabnya Yahudi. Nah, iya. Kitab apa namanya? Bukan kitabnya Kristen yang dibaca Yesus. Yesus tidak mengenal buku Kristen. Yesus mengenal. Berarti kamu buta juga. Sekarang mari buktikan ke saya kalau Yesus pernah membaca buku-buku Kristen Perjanjian Baru. Iya, ada di Bible. Yesus membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, Yesaya. Tuhan ada padaku. Yesaya, kitab Yesaya. Belum temanya belum selamat ya. Iya. Ini untuk yang oten ya. Siapapun, kita ini bicara lintas agama, Bang. Islam, ada Kristen, gitu. Iya, Bang. Kalau buat saya sih, kalau Kristen, saya percaya adanya Tuhan itu dia cuma Yesus. Untuk yang lain enggak sih. Iya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan untuk saudara, itu sudah betul itu. Cuman masalahnya sekarang di luar daripada konsep yang ada di kekristenan, jauh sebelum Yesus itu datang jadi Tuhan, kan sudah ada Tuhan lebih dulu, Bang. Tuhan langit dan bumi. Iya, benar. Nah, jadi Tuhan Anda kan bukan Tuhan langit dan bumi, tetapi Yesus, kan gitu. Iya. Nah, kalau zamannya dulu sebelum ada Yesus, itu Allah nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Iya kan? Kalau dia memang punya kuasa, kalau memang Allah itu punya kuasa, dia bisa jadi manusia nggak? Saya mau tanya. kalau Tuhan punya kuasa, dia bisa jadi manusia nggak? Kalau itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, bisa nggak? Nggak bisa, Bang. Apa alasanmu? Karena Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Maksudnya? Ya kan Yesus diciptakan. Kalau kita nggak bicara Yesus, kita bicara sebelum ada Yesus, Allah. Sekarang saya mau tanya, kalau Allah itu dia sebelum Yesus itu ada, dia bisa bicara nggak? Bisa. Nah, orang bisa dengar nggak? Melalui utusan. Melalui utusan. Utusannya, siapa? Utusan Tuhan itu sendiri. Contoh. Siapa? Kalau menurut kamu siapa? Seperti Abraham, Musa, kan gitu. Apakah Abraham itu dia dengar Allah itu berbicara? Dia bisa melihat Allah melalui malaikat yang datang kepadanya, Bang. Melalui malaikat? Iya. Dia bisa melihat malaikat? Bisa. Ada yang tertulis di kitab saudara kan jelas malaikat datang kepada Abraham. Nah, soal kitab kita bicara yang nyata aja. Nah, kita sekarang, ini orang beragama itu kitabnya, Bang. Iya. Yang kita sekarang. Iya. Yang kita sekarang. Ya. Ada yang bisa melihat Tuhan nggak? Kalau ada, kan? Tuhan itu memang nggak bisa dilihat. Bisa didengar suara nggak? Tuhan juga nggak bisa didengar suaranya. Jadi firman-Nya itu dari mana? Ya, melalui malaikat datang kepada manusia yang sebagai duta. Ada siapa manusia yang bisa pernah melihat malaikat? Siapa yang bisa melihat malaikat? Yang sekarang? Yang sekarang nggak ada lah. Iya, dari mana firman-Nya itu?
Kan kita ini orang beragama, ikut Yesus, ikut Musa. Kalau Nah, kami kita ikut nyusun Nabi dari Yesus Muhammad. yang sekarang aja. Bukan sekarang nggak ada nabi, Bang. Siapa yang nabi Semua hari kan ini? mengikuti kitab. Semua kan mengikuti kitab. Iya, kan kitab itu dari nabi yang kita imani. Berarti kalau ada sekarang didatangi oleh malaikat, berarti masih ada nabi dong sekarang. Nggak mungkin malaikat mau datang ke kita, nggak mungkin. Ya itu, maka dari itu malaikat hanya datang kepada wakil Tuhan sebagai penerima firman untuk disampaikan kepada umatnya, kan gitu. Siapa wakil Lalu? Tuhan? Siapa? Kalau menurut abang, siapa wakil Tuhan? Para nabi, Nabi siapa? Nabi siapa? kalau kami beriman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Harun, Daud, Sulaiman, Isa, Nabi Muhammad Bang, Sallallahu Alaihi kalau Wasallam. ini kesaksian saya yang nyata ya. Ini kesaksian saya yang nyata. Ini teman saya. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, Bang. Dia nggak tahu baca bahasa Indonesia, apalagi Terus? bahasa Arab kan. Dia belajar anaknya ngaji. Dia memberikan firman itu kepada jemaah-jemaahnya itu, dia semua percaya. Tapi dia nggak terus? bisa baca, Bang. Itu dari mana? Maksudnya Dia gimana? naik haji. Iya. Terus? Dia naik Terus? haji. Nah, dia belajar dia kasih ajarannya di masjid-masjid. Itu dari mana? Semua percaya kepadanya, dia haji. Ya, dari Al-Quran lah. Nggak bisa, Bang. Dia nggak bisa baca. Bahasa Indonesia saja dia nggak bisa baca. Terus dia Apalagi ngajar. Al-Quran. Dia mau ngajar gitu maksudnya. Iya, benar. Penju- Ini kesaksian saya loh, teman saya. Penjual kebohongan itu. Bagaimana dia menjadi pengajar di masjid? Dia nggak bisa baca Quran. Iya, itu saya heran. Tapi orang percaya karena dia haji. Dia udah naik haji. Loh. Ini teman saya loh, Bang. Ini kesaksian saya. Ya teman Anda aja yang kayak gitu. Kami nggak ada. Kemudian ada orang ngajar Nah, Bang, Ustadz, sekarang saya nggak tanya, bisa- orang tahu baca dan nggak tahu baca bisa naik haji nggak? Ya bisa lah, nggak ada hubungannya Ya dengan bisa. haji dengan baca Dia bisa Quran. ngajar orang nggak? Terus dia mau ngajar apa? Kalau dia bisa baca Nah, itulah Quran. dia belajar ngaji anaknya. Dia belajar, dia kasih firman Allah kepada orang-orang, jemaah-jemaahnya percaya semua. Gimana Itu ceritanya dia mengajar? saya rasa aneh. Gimana? Ini teman saya, Bang. Ini kesaksian Artinya- saya yang nyata. Ya, tidak usah terlalu ngotot, Bang. Artinya bahwa teman Anda itu bisa baca Quran, gitu. Nggak bisa. Makanya saya tanya abang kan muslim. Jadi saya gimana bingung. ceritanya dia mengajar baca Quran dia nggak bisa? Itu kan saya bilang, itu haji saya bohongan, haji sana. Tapi mereka bilang, dia itu pintar. Ini jemaahnya yang bilang. Saya protes. Saya bilang begini, itu haji saya itu bohongan. Dia bahasa Indonesia saja nggak bisa baca. Nggak mungkin. Dia teman saya. Saya sudah tanya bahasa Indonesia, dia nggak bisa baca. Tapi orang percaya padanya, Bang. Itu yang saya heran. Apa yang dipercaya orang dari dia? Semua ajarannya ilmu-ilmu, Bang. Mereka Ilmu percaya. apa? Ilmu apa? Tentang ngaji, tentang Allah, apa semua mereka percaya. Iya. Abang yang Enggak. gila atau teman abang yang gila? Enggak, Bang, ini nyata. Gimana Makanya itu saya ceritanya? heran. Gimana ceritanya ada teman Anda tidak bisa baca Quran tapi dia mengajarkan ngaji? Apa ngomong apa ini? Makanya itu yang saya tanyakan ke Abang. Bisa percaya nggak? Kalau saya sih, buktinya kan saya sudah lihat dengan nyata, dengan mata kepala sendiri. Apa yang diajarkannya? Ya, tentang isi Al-Quran lah. Loh, Dia kan katanya cuma nggak bisa bilang baca semua. Quran. Jadi Katanya kalau Al-Quran saya sih nggak tahu. Katanya nggak bisa baca juga. Quran. Gimana bohongnya ini? Aduh, Bang, kebohongan, ini nyata yang saya lihat. kebohongan Itu kan saya bingung. abang tuh. Bohong itu, Bang. Bohong. Enggak, Kalau Bang. seperti Nabi kami, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, tapi mendapatkan wahyu. Ajarannya ada, Al-Quranul Karim, yang menjadi Berapa lama contoh. dia belajar, Bang? Sabar. Nabi Muhammad nggak Kalau pakai isi belajar. Al-Quran begitu tebal itu dia kasih semua. Nabi Berapa Muhammad, lama dia belajar itu? Nabi Muhammad tidak belajar. Dia mendapatkan ilham dari pencipta langit dan bumi.
Dari Nyata. siapa? Dari siapa, Bang? Dari pencipta langit dan bumi. Nah, dari siapa? Maksudnya tadi kan melalui Abang bilang kalau Allah itu berbicara tak bisa melalui dengar. Roh Kudus, paman. Itu loh. Sama seperti Roh Kudus. Paulus melakukan kebohongan 13 buku dikarang sendiri. Itu dari Berarti mana? Muhammad juga itu kebohongan juga, dong. Nah, sekarang Kalau kalau sama, kalau kamu kan bilang sama. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Iya. Nah, terus Kamu dari bilang mana? sama Paulus. Enggak, samanya di mana? Samanya menjadi sumber. Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis, Paulus bisa, dia ahli kitab, jadi bisa ngarang. Ayo bang, aku tahu dari tadi Anda nyindir Nabi kami gitu loh. Enggak, Bang, saya enggak Sayangnya, tahu Muhammad itu siapa. sayangnya Saya Nabi tahu. Muhammad Maaf ya, Bang. inilah. Kalau untuk Dengar Nabi dulu. Muhammad itu saya enggak tahu. Dengar dulu. Sayangnya Nabi Muhammad inilah yang menjadi alat yang dijual oleh gereja sampai Kristen itu sedikit agak laku di Indonesia ini. Gitu bang. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad, Bible yang dibawa Belanda ke Indonesia itu nggak laku, nggak laku. Kalau nggak ada Kalau ajaran Nabi gimana? Muhammad. Begini. Maaf ya, Bang, kalau misalnya kalau Bible itu nggak dilaku, ini kan Abang yang duluan. Jadi saya bilang kalau Al-Quran itu dia nggak bisa laku karena orang nggak bisa baca. Tunggu, 100% kurang sedikit aja penduduk Indonesia Al-Quran itu orang masuk Islam mayoritas loh. Gila nggak tuh? Sedangkan Kristen, andai saja tidak ada penjajah yang datang ke Nusantara seperti abang ini, andai bukan kakek Anda itu pengkhianat negara, nggak mungkin Anda menjadi Kristen. Abang Itu bisa fakta. percaya takdir nggak? Abang percaya Sabar takdir dulu, nggak? sabar dulu. Jangan masuk ke ranah gereja yang suka bohong-bohong. Gini aja dulu. Gini aja. Ketika Belanda datang bawa Bible dalam bahasa Belanda, kalau dia jujur menerjemahkan menggunakan bahasa Yunani, saya katakan hanya orang bahlul dan dongok yang gila yang mau masuk jadi agama Anda. Catat itu. Kenapa? Karena kitab Anda ketika diterjemahkan dengan jujur, yang disembah di situ siapa? Dewa. Dewa. Dewa dong. Kan bahasa Yunani. Ketika di Indonesia kan Theos kan. Begitu di Indonesia kan Theos itu bukan Allah bang, tapi dewa. Jadi yang terjemahan yang sebenarnya. Bang, kalau kamu bilang dewa, Sabar dulu. kalau kamu bilang dewa, pada zaman dewa-dewa Tuhan itu ada di mana? Harusnya dewa Bapa, dewa Yesus, dewa Roh Kudus yang Anda sembah. Kenapa Kristen sedikit agak laku? Karena pintar Kristen ini mencolok istilah-istilah ajaran Nabi Muhammad supaya di Indonesia agak lari sedikit meskipun berat untuk laku. Kebalik itu ya, Bang? Enggak Kebalik dong. itu ya? Ya enggak dong, makanya. Al-Quran itu muncul aja abad ke-7. Sekarang gini. Tolong tunjukkan di mana di dalam Al-Quran menggunakan istilah-istilah Kristen Yunani. Nyaho. Iya, karena Al-Quran itu dia Islam kan bukan umat pilihan Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Sekarang jadi umat pilihannya itu siapa? Coba. Umat pilihan Tuhannya Yahudi siapa kalau gitu? Kristen. Ya Allah lah kalau gitu. Ketika orang Kristen datang membawa agama Kristen di Nusantara ini, andai saja dia tidak menggunakan istilah-istilah Islam, agama Kristen itu tak ubahnya hanya kerupuk. Istilahnya kalau Basi kamu gitu. bukan Kristen dari Basi. Belanda, Islamnya itu dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Yes. Siapa yang bawa? Pedagang-pedagang Arab. Kamu lihat ya? Loh, kok jadi gitu pertanyaannya? Iya, ini Islam, buktinya. Islam itu bersanad, Pak. Islam itu bersanad. Punya mata rantai pengajaran. Bukannya orang-orang itu ditipu sampai masuk Islam. Ditipu gimana? Bukan dijajah kan? Ditipu lagi ini gitu. Ditipu. Semua orang nggak bisa baca waktu dia datang ke Indonesia. Sekarang bisa nggak dibaca? Bisa nggak dibertikan? Bisa nggak dipahami tuh? Bisa. Sekarang kalau saya tanya kepada Anda, ada nggak orang Kristen bisa menunjukkan kitab asli yang Yesus ajarkan? Ada. Ada, Bang. Silakan tunjukkan. Yang diajar itu dia di Matius pasal 5 sampai 7. Itu yang diajarkan. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa terjemahan kitab Anda itu sudah benar sesuai dengan ajaran Yesus? Bagaimana?
Ayo. Ayo. Karena ada terjemahannya kan. Semua Dari orang mana tahu. Anda tahu kalau terjemahannya itu sesuai dengan ajaran Yesus? Ayo. Ya sesuai lah bang. Itu Apa yang tentang jadi kebenaran. apa yang jadi Tentang kebenaran. tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya apa? Emang Yesus bahasa Ya, Indonesia? bahasanya bang, tolak Ya ukurnya apa bahasa Yesus? Bahasa Ibrani lah bang. Ya, mana kitabmu yang bahasa Ibrani? Kan udah diterjemahkan. Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Siapa yang terjemahkan? Ya orang yang mengerti bahasa bang. Bahasa apa? Siapa pendeta di Indonesia bisa bahasanya Yesus? Siapa? Siapa pendetanya yang bisa bahasanya Yesus? Siapa? Kenapa tanya Siapa? pendeta bang? Ya, tanya pendeta. Sekarang kalau Masa Anda pendeta hanya tahu punya, bahasa? sekarang Pendeta Anda itu hanya itu punya cuma- terjemahan. Anda tidak tahu Yesus Pendeta ngomong bukan- apa. bukan terjemahan, Yesus ngomong Bang. apa? Yesus ngomong apa pada saat dia penginjilan? Yesus ngomong apa? Anda tahu? Iya, kalau kamu pernah baca Matius Di mana? 5 sampai Matius pasal 5 4 itu yang sampai pasal ada di 7. Indonesia itu hanya bahasa Indonesia, Bung. Dan Yesus Iya, tidak Bang. Yesus tidak mengenal buku Matius, buku Markus, buku Lukas, buku Yohanes, Roma, Galatia, Bukti Filipi, dari mana pada Yesus nggak mengenal itu bang? Di mana Dari mana datanya? kamu? Di mana datanya Yesus mengenal buku itu? Iya, buktinya dari mana bang? Kamu kan Buktinya di Bible tidak ada pernah Yesus menyebut buku-buku itu. Ih, Hei? kenapa kamu bilang buku? Yesus nggak Mana? pernah mengajarkan tentang buku. Oh, iya, kitab maksud saya, kitab Anda. Dia Di mana mengajarkan tentang kebenaran bang. kebenaran matamu? Di mana Yesus mengajarkan Bible? Itu dulu. Yesus mengajarkan di Bible itu bang. Di mana Matius 5 Yesus sampai mengajarkan 7. buku Bible? Di mana Yesus mengajarkan buku Matius, buku Yohanes, buku Markus? Di mana? Ayo. Hah? Buku-buku wartawan itu Yesus tidak kenal. Yesus tidak pernah Sekarang mengenal. saya mau tanya bang. Enggak, tunggu dulu, jauh dulu. Nah, Anda kan dari Yesus pernah baca buku nggak? Saya mau Yesus, tanya. Yesus di dalam kitab saudara membaca kitabnya Yahudi. Nah iya, Hah. kitab apa namanya? Bukan kitabnya Kristen yang dibaca Yesus. Yesus tidak mengenal buku Kristen. Yesus mengenal Aduh, berarti kamu buta juga. Sekarang mari buktikan ke saya kalau Yesus pernah membaca buku-buku Kristen Perjanjian Baru. Iya, ada di Bible. Yesus Di membaca mana? kitab Di mana? Nabi Yesaya. Ya, Yesaya. Kalau Tuhan ada padaku. Yesaya, kitab Yesaya. Yang saya maksud ini kitabnya Kristen. Di mana Yesus pernah membaca kitabnya Kristen? Kitabnya Kristen kan Yesaya itu. Nenekmu kiper. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Gak mungkin bang. Lu gimana? Nggak mungkin. Yesaya itu Kitab kitabnya Yahudi sama orang kitab Yahudi. Kristen beda bang. Kitabnya Beda. Yahudi itu ya kitab Yesaya. Itu kitab yang diwahyukan untuk orang-orang Yahudi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Pararang. Nah, itu kitabnya orang murid Kristen. Tuhan, Bang. Sekarang Ya, itu. Yesus Itu murid mengenal Tuhan. buku-buku yang itu disebut enggak? Rasul. Yesus mengenal Kamu buku-buku itu enggak? nggak pernah rasul kan? Nggak tahu rasul kan? Rasul Kalau aja. itu lain, itu murid Kata Tuhan. Rasul aja ambil Kalau dari Nabi itu Quran. lain. Kata Rasul aja ambil dari Quran. Ih, Ih? ambil dari Quran. Iya. Terbalik ya bang? Enggak dong. Terbalik ya? Tunjukkan di mana ada Quran kata itu abad Rasul. ke-7 baru ada. Di mana ada kata Rasul di kitab Anda? Itu kisah para rasul itu ada. Di Indonesia. Iya. Kalau Yesus- rasul itu murid Tuhan. Yesus- Kalau nabi itu lain. Yesus menggunakan bahasa apa rupanya? Ibrani bang. Nah, ditunjukkan di mana ada kata Rasul dalam bahasa Ibrani. Awas jantung pindah ke Kan udah kanan, Abang. diterjemahkan bang. Nah, dalam berarti bahasa Indonesia. tahun berapa diterjemahkan? Mana ku tahu diterjemahkan tahun berapa? Setelah tahun berapa? Indonesia merdeka, Bang. Setelah Indonesia merdeka, baru diterjemahkan Biblenya. Kamu Baru buta aja, menggunakan Bang. baru Ya, menggunakan selama kata Rasul. saya negosiasi sama muslim semua, kamu termasuk orang yang buta. Sebab kamu kan nggak pernah baca kitab. Di Kitab- situ yang kitab buta. Bible, kamu mau Kata Rasul itu baru nongol di Indonesia. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-17. Abad ke-17 baru muncul kata Rasul di Biblenya orang Kristen. Sedangkan kata Rasul sudah ada dari abad ke-7. bang. Abad Jadi- ke-7 aja udah ada Bible.
Abad 1 aja sudah ada Bible. Buktinya ada, Bang. Pakai bahasa Iya. rasul. Ada kata rasul di Iya. situ. Ada kata rasul. Ada, Bang. Di mana bahasa Ibraninya rasul, di mana? Di mana? Rasul itu, Bang, kan udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, itulah aku bilang kata rasul itu curi dari Quran. Ih, Quran aja baru lahir abad ke-7, Bang. Aduh. Abad ke-7. Yang Terus curi Bible. dia di Al-Quran yang curi. Dengar dulu. Dengar dulu, dengar. Kamu Pakai buta, ini. Bang. Pakai ini. Kamu ini. buta, iya. Pakai ini. Kamu buta pikiran. Saya iya. ulang dulu. Kamu buta pikiran. Saya mau tanya dulu kamu. Saya mau. Silakan. Pikiran itu Silakan. apa sih, Bang? Enggak usah ke situ, jangan ajarin saya. Kamu buta. Pikiran aja kamu nggak tahu. Saya ini psikolog, Bang. Saya Iya, lulusan terbaik psikolog. Enggak usah tanya yang kayak gitu-gitu. Pikiran aja kamu nggak tahu. Sekarang yang saya harus minta pertanggungjawaban Anda, kata rasul itu muncul di abad keberapa? Kata rasul itu. Kata rasul itu muncul di abad keberapa? Bang, sebentar ya. Saya lagi bicara dengan apa teman? Pohon pisang dikasih roh. Gak ada ilmu, cuma emosi, rasa ngantuk aja sih. Gak apa-apa. Kata rasul itu kapan munculnya? Di abad berapa kata rasul itu muncul, dan muncul dari kitab mana? Kan gitu, abangku. Gimana? Kata rasul ini muncul di abad. Bang, kamu nggak tahu apa-apa tentang Bible. Oke. Sekarang kata rasul itu muncul di abad keberapa? Itu abad ke-1, Bang. Nah, tolong tunjukkan di mana ada kata rasul di abad pertama. Itu yang kitab Bible itu, Bang. Mana ada Mana Bible ada? kata rasul? Di mana kata rasul di Bible? Itu rasul, kisah para rasul. Kisah para rasul itu satu dan kan sekian. bahasa Indonesia kan itu. Iya, bahasa Indonesia Nah, kan. Kalau bahasa Ibrani kita nggak ngerti, Bang, kayak Al-Quran. Di abad Kita nggak pertama, ngerti. di abad pertama itu tidak ada kata rasul. Kamu tahu dari mana? Ya, itu rasul bahasa Quran. Kamu tahu dari mana bahasa Quran? Quran itu nggak bisa dibaca, Bang. Nah, sekarang Al-Quran itu asalnya dari mana? Gila orang ini. Kamu Apa buta gila? kan? Kamu buta. Gila. Al-Quran tidak bisa dibaca. Gila. Modal imani saja, tak ada ilmu, cuman modal congor. Halo, ini dia saudara STG. STG itu apa, Bang? Apa STG itu? STG itu marga, Bang. Oh, marga. Mohon maaf, tadi kupikir Abang bercanda menggunakan nama itu. Iya, silakan. Iya. Mohon maaf ya, Bang, ya, ini kameranya akan tinggal di pelosok, Bang. Iya, silakan dibuka, Abang Gus. Gak apa-apa. Oh, boleh. Siap. Katolik ya? Iya, Bang, ya. Oke. Selamat malam, Bang. Malam juga, saudara. Silakan. Mungkin Ini bisa. kita kan melihat dari Tuhan kita masing-masing. Jadi Iya. kalau keselamatan itu, Bang, dari kita berdoa dari hati, Bang. Kalau kami Kristen Katolik. Jadi istilahnya waktu pun kita diajarkan dari agama kita sebelumnya belum pernah tahu Tuhan itu seperti apa. Yang kita tahu itu dari Alkitab, dan juga seiring dari isi Alkitab kita masing-masing ada yang serupa dari Adam dan Hawa. Jadi, Bang, kalau kita lah, menurut kepercayaan kita lah, pribadi kita, Tuhan itu berupa seperti apapun, kita aja lahir sudah zaman canggih, dan kita belajar sekolah, cuma menerapkan pelajaran isi agama itu yang kebaikan. Ya, seperti kami Katolik ada kasih dan karunia kepada Roh Kudus. Iya, Bang, terus? Jadi aku nggak tahu, Bang, masuk judul Abang belum pasti selamat itu
apakah kita ini seperti Tuhan atau kita memiliki kepercayaan kita pada Tuhan? Iya, jadi maksudnya gini ya Bang, kalau tidak ada jaminan keselamatan yang jelas, tegas dari Tuhan yang kita sembah kan gitu, artinya kan jaminan yang keselamatan yang menjamin kita itu kita buat sendiri. Iya benar. Kita yang ramu sendiri gitu. Nah sekarang yang kita butuhkan itu adalah sebuah kepastian. Artinya kita tidak salah di dalam menapaki hidup jalan menuju pencipta langit dan bumi. Kan gitu. Iya, sebagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Artinya kita harus menjadikan Yesus ini sebagai jalan, sebagai kebenaran yang akan menghantarkan kita kepada hidup yang mana melalui dialah manusia bisa sampai kepada Tuhan langit dan bumi, kan gitu. Nah, kalau kami di Islam, kami mendapatkan kemudian jalan. Di antara jalan yang disampaikan kepada kami, yang ditunjukkan kepada kami adalah ada rambu di mana kami harus mendirikan ibadah yang namanya sholat. Sedangkan sholat itu walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Siapa yang khusyuk di dalam sholatnya, Allah mengatakan ulaika humul warithun. Merekalah yang mendapatkan warisan, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka ini yang khusyuk di dalam sholat, dialah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Kan itu jaminan tuh. Jadi implementasi daripada Islam, Islamnya melakukan sholat, sholatnya khusyuk, ikhlas, lalu mereka mendapatkan ridha, berkat dari Allah untuk mendapatkan surga Firdaus sebagai jaminan warisan kekal di dalamnya. Jelas bagi kami, nggak ambigu. Tapi ini Bang, satu, aku kan pernah lihat juga dari kitab Abang juga Al-Quran, kan gitu. Kalau kita berdoa, kalau Abang kan sholat, kalau kami berdoa Bang, dalam diri sendiri Bang. Dan kami tidak pernah berdoa itu istilahnya seperti kayak kita katanya pamer, nah gitu. Kami tuh kalau berbicara sama Tuhan berdoa itu sendiri Pak. Jadi istilahnya Tuhan itu pun dalam pikiran kita tidak tahu, cuma kita tahunya istilah kebaikan yang diajarkan dari agama kita masing-masing. Iya, itu udah betul, itu udah benar. Yesus juga mengajarkan dan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan samamu. Tetapi ingat Bung, di dalam kitab Abang itu banyak perintah untuk berseru-seru kepada Tuhan. Nah, terkait dengan berdoa sendiri-sendiri, tidak pamer, nah itulah yang betul. Jadi ketika ada syariat untuk menyeru kepada Tuhan, lakukan ibadah itu dengan ikhlas, bukan karena ria. Jadi jangan dikira orang ibadah di masjid itu ria dan sebagainya. Enggak, memang syariat, memang aturannya itu harus begitu. Aturannya memang harus begitu. Sama seperti orang Kristen kan, contoh nih. Ketika kamu sama dulu, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Sama seperti di Kristen diperintahkan puasa, minyakilah rambutmu, kan gitu ada perintahnya. Nah sekarang kalau orang Kristen pingin ditahu dia itu puasa atau tidak, kan tinggal minyaki rambutnya kan. Nah tergantung sekarang apakah dia ria, mau pamer, aku puasa loh, tengoklah rambutku rapi dan seterusnya, atau memang betul-betul dia menjalankan perintah. Kan begitu. Tapi apakah gini, dia Bang, ria atau perintah, itu tergantung hati gitu loh Bang. Iya, tapi kan gini Bang, kayak aku pengalamanku berbeda sama pengalaman Abang kan. Kayak aku mengambil sisi baiknya aja dari kitab sama Al-Quran. Yang seingatku dia itu di perintah lama di Adam dan Hawa. Bagi Abang itu kan Adam dan Hawa itulah sebagai umat, dan bagi kami itu liturgi. Adam dan Hawa itu adalah utusan dari Tuhan kami. Dan juga kami di situ belajar dalam arti mengikuti jejak dari Adam dan Hawa.
karena Adam dan Hawa kena nafsu dari iblis, ular yang tergoda dari buah-buahan di hutan yang dilarang itu, tapi tertulis di Alkitab Bang. Tapi kalau nyata faktanya saya kurang tahu, karena itu sudah umum. Maka masuklah Adam dan Hawa itu di bumi, itulah dibikin Taman Eden Firdaus. Itu pun kita nggak tahu Taman Eden seperti apa dulu itu. Cuma bisa di Alkitab itu ada, di Al-Quran Adam dan Hawa itu Bang, bisa ada. Alkitab kami ada, Kristen, di Al-Quran Abang ada. Iya, sebenarnya kalau kita ingin jujur-jujuran, kitab Abang yang membahas tentang Adam dan Hawa itu sebenarnya itu kitab kepunyaan orang Yahudi. Kalau itu kami ada Bang, Katolik Bang, itu nggak ada bacanya Yahudi Bang, Alkitab. Iya. Maaf, Bang. Iya. Oke. Kita sapa dulu teman kita. Halo Bang. Selamat malam. Malam juga. Silakan. Selamat malam Pak STG. Selamat malam juga. Iya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang, silakan. Ya, kalau lihat tema belum pasti selamat Pak, itu sepemahaman saya kalau di dalam kekristenan juga Yesus Kristus itu juga diselamatkan Pak. Itu jadi kalau dia dipahami sebagai juru selamat, bukan berarti orang itu dia menyelamatkan orang, tapi yang ada adalah standar keselamatan itu apabila berperilaku seperti Yesus, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin apakah menurut Pak Zuma itu adakah pergeseran standar keselamatan Pak? Kalau suatu sepemahaman saya ya, Yesus dari zaman para nabi-nabi di kitab-kitab Perjanjian Lama sampai dengan Yesus Kristus itu standarnya sama. Jadi pemenuhan terhadap hukum atau pemenuhan terhadap Torah begitu ya. Nah, apakah di dalam Islam itu apakah ada perubahan atau apa ya, standar keselamatan itu Pak? Ada perubahan dari zaman misalnya Musa, kemudian zaman yang dipercaya oleh Islam itu, apakah nanti ada zamannya Isa Al-Masih atau kemudian ke Nabi Muhammad itu, apakah ada pergeseran standar keselamatan atau masih sama Pak? Demikian Pak. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering juga saya ulas di beberapa sesi. Ketika kita berbicara mengenai apa yang saudara saya uraikan ini, di dalam kitab suci kami, di situ Allah Subhanahu wa taala memilih beberapa nabi untuk mengajarkan kebenaran itu kepada Bani Israel, kepada umatnya masing-masing termasuk Bani Israel. Nah, sebelum Nabi Muhammad, Allah mengutus beberapa nabi dan menjadikan kemudian Bani Israel itu sebagai bangsa pilihan. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, di situ Allah mengatakan bahwa dulu aku memilih bangsa Israel dan aku meletakkan di tengah-tengah mereka 12 raja. Lalu aku berfirman kepada mereka, Inni ma'akum, aku mengambil perjanjian dengan Bani Israel dan aku mengangkat kemudian 12 tokoh, 12 raja, 12 suku dari Bani Israel itu. Lalu aku berfirman kepada mereka, sesungguhnya aku ini bersama dengan kalian. Jika kalian melakukan ketaatan sujud kepadaku, lalu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu,
lalu beriman kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkan engkau ke dalam surga. Ini janji Allah kepada Bani Israel. Ketika dikatakan kemudian walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel melebihkan dari bangsa yang lain, lalu Allah berfirman, inni ma'akum, aku beserta dengan kalian. Jika mana kalian melakukan perintahku dan menerima rasul-rasulku, utusan-utusanku kepada kalian, maka aku akan memasukkan kalian ke dalam surga. Akan tetapi, ada tetapinya, barang siapa yang kemudian ingkar, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kemudian kafir terhadap yang aku perintahkan, termasuk kafir terhadap nabiku Isa alaihissalam, Musa alaihissalam seterusnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dari jalan yang lurus. Begitu seterusnya. Dan apa yang terjadi? Memang betul, Bani Israel ingkar, Bang. Ayat selanjutnya, ayat 13-nya, Bani Israel ingkar terhadap janji-janji, sehingga Bani Israel ini ya dikutuk, dikeraskan hatinya, keras sekali hatinya itu, membatu, sampai Nabi Isa dalam pandangan Kristen ditolak Yesus itu ketika datang. Padahal Yesus memberikan bukti-bukti kenabian, kerasulan, masih tetap ditolak. Kurang apa lagi coba Tuhan kepada mereka. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dijauhkan dari mereka, bukan didekatkan zamannya kepada mereka, karena mereka bangsa tegar tengkuk. Ketika datang kepadanya Nabi Muhammad pada masa Nabi Isa seketika itu ditolak, maka mereka pun akan menolak Nabi Isa. Mereka pun akan menolak Nabi Muhammad. Nabi Isa yang begitu sakti aja dari kalangan mereka aja ditolak, apalagi Nabi Muhammad. Maka pada abad ke-7 Allah menyeru kepada mereka, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, wahai orang yang pernah datang kepada mereka Nabi Isa, Yesus, telah datang saatnya aku mengutus kepada kalian seorang nabi, seorang rasul yang datang untuk menjelaskan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Barang siapa yang kemudian dengan kitab itu mendapatkan petunjuk, memang Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan dengan Al-Quran itu. Dengan Al-Quran itu ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang zalim yang ada di antara mereka, ketika mengikuti Al-Quran itu, mereka akan menuju kepada keridaan Allah, menuju jalan keselamatan. Itu, Bang. Jadi ending dari semuanya, ketika kami beriman kepada nabi-nabi dan kami tidak bisa mendapatkan ajaran lagi dari nabi-nabi tersebut, dari Nabi Musa kami nggak ngerti mana ajarannya. Yang kita temukan sekarang dari sahabat Kristen kan cuma terjemahan. Dari Injilnya Nabi Isa kita nggak bisa temukan. Yang kita temukan hanya terjemahan dari Lukas, Markus, dan tidak ada legitimasi bahwa itu adalah dari Isa atau dari Yesus. Maka satu-satunya solusi Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Hanya dengan Al-Quran inilah kemudian Allah memberi petunjuk ketika orang itu mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran ini Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya sendiri dan menunjukkan kepada jalan yang lurus itu. Ya, makanya kami jangan heran kalau kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Abraham dan seterusnya, karena petunjuk datang kepada kami. Seperti itu, Abang. Silakan. Baik. Boleh bertanya, Bang? Oh iya, silakan. Silakan. Bang Juma, ini kita kan, aku ada tahu dikit lah dari Al-Quran, cuma yang penting-penting aja. Kayak kami Kristen ya, di Alkitab kami ada 10 perintah Allah, dan bagi abang ya Al-Qurannya mungkin itu berbahasa surah Al-Isra ayat 23 sampai 39. Kalau kami satu perintah Allah itu yang 10 itu, kami dilarang berjudi, dilarang berzina dan mencuri, dan dilarang menyembah Allah yang tidak berhala.
Jadi dalam perintah kita di Alkitab kami Kristen Katolik, aku lihat pun di Al-Quran ada juga 10 perintahnya, Pak. Apakah itu benar? Iya, benar. Tujuan dan isinya pun hampir sama. Iya, memang betul. Nah, itu kok bisa dapat tertulis di Alkitab yang berbeda, Pak? Tapi kita nggak tahu lah kan, namanya kita lahir di zaman now. Kita kan cuma belajar di sekolah, pendidikan agama. Kan gitu, Bang. Nah, Iya. jadi intinya itu, Bang, dalam kita hidup ini itu semua benar. Memang ada bagi larangan di 10 perintah Allah. Padahal kalau kita tengok larangan itu banyak kan, Bang, kesalahan banyak, kayak memfitnah lah, kayak yang apalah disalahkan orang, dibalikkan, macam mana bahasanya, kan gitu, Bang. Tapi nggak tercantum di Alkitab. Cuma 10 perintah yang tercantum. Iya, terus Bang? Jadi saya mau bertanya cuma itu ya, Bang. Entah ada solusinya dari Abang, dari pengalaman Abang. Iya, jadi memang pencipta langit dan bumi itu yang mewahyukan Taurat, yang mewahyukan Injil sebelum mewahyukan Al-Quran, itu iman kami. Makanya Ya. diterangkan dalam Al-Quran, alladzina tabi'una rasul nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Torah wal Injil. Itu dalam Al-Quran kami itu jelas tuh dikatakan begitu, bahwasanya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Torah dan Injil. Kenapa saudara-saudara kami tidak menemukan nama Nabi Muhammad di Torah dan Injil? Karena yang sampai kepada abang ini terjemahan. Kalaupun ada nama Nabi Muhammad di sana, ya pasti tahulah orang Tegar Tengkuk. Apa bisa meloloskan itu? Itu mustahil. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman Kristen, tunjukkan mana Nabi Muhammad di dalam Taurat, mana? Saya bilang, ya sudah, tunjukkan Tauratnya Nabi Musa dulu, biar aku buka. Pasti ada di situ. Tunjukkan Injilnya Nabi Isa dulu, pasti ada di situ. Sekarang permasalahannya yang sampai kepada saudara-saudara kan cuma terjemahan dari Septuaginta. Yang ada pada Anda itu kan cuma cerita-cerita yang dibangun oleh orang-orang yang Yesus sendiri tidak memberikan legitimasi kepada mereka untuk mereka ceritakan. Jadi bagaimana mungkin saya mau menunjukkan nama Nabi Muhammad di kitab saudara? Namun meskipun demikian, Al-Quran mengatakan Ismuhu Ahmad dalam Al-Quran surah Saf ayat 6. Nabi Isa menceritakan kepada kaumnya Bani Israel akan datang seorang Nabi setelah dia bernama Ahmad, Ismuhu Ahmad. Dan kalau kita lihat di dalam pengajaran Yesus dalam Yohanes 16, bahasa Aramaik, di situ Yesus mengatakan Ruah Hamad akan datang, Ruah Hamad yaitu roh kebenaran. Dalam bahasa Aram disebutkan seperti itu. Jadi ada kesinambungan. Lagian juga di dalam Bible itu, misalnya di dalam Yohanes 1 nomor 21 dan seterusnya, di situ diterangkan orang-orang Yahudi, imam-imam Lewi itu sedang menunggu Nabi yang akan datang. Bukan Mesias, tapi Nabi yang akan datang. Dan juga Elia sudah datang, Mesias sudah ada di tengah-tengah mereka. Masih ada satu lagi, yaitu Nabi yang akan datang. Gitu. Jadi ajaran para nabi itu Terima kasih berkesinambungan. banyak. Oke, sip. Oke. Makasih saudara. Ya, Bang. Oke, sip. Thank you. Thank you. Iya, silakan abang. Iya, Pak Suma. Kalau ya tadi menyambungin tadi ya standar keselamatan itu Pak. Kalau Musa juga mengalami di akhir hidupnya bagaimana gitu ya, diceritakan di dalam kitab di Perjanjian Lama. Yesus juga diselamatkan gitu ya. Mungkin ada perbedaan pandangan antara Kristen dan Islam ya. Kalau Islam masih itu tidak mengalami penyaliban dan tidak mengalami kematian begitu ya. Yang kalau standar keselamatan di dalam Islam Pak, itu apakah
Nabi Muhammad sendiri ada, ini saya belum belajar ya Pak, di mana dinyatakan Nabi Muhammad itu di istilahnya ya Pak ya, diselamatkan gitu ya Pak ya, atau dia diperkenan untuk memasuki surga gitu Pak. Iya, kalau Nabi Muhammad ini jaminan keselamatan Allah kepada beliau itu tidak kemudian menjadi sesuatu yang ambigu di dalam Islam. Kenapa? Karena contoh nih, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31 ada perintah kepada Nabi Muhammad, Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kepada siapa? Kepada manusia. Jika mereka ingin dicintai oleh Allah dan ingin supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ajaklah mereka untuk mengikuti engkau. Maka aku akan menyayangi mereka dan aku akan mencintai mereka. Artinya kalau kita sudah dicintai oleh Allah, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah, maka kan upahnya jannah, surga. Itu udah pasti tuh. Makanya Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun yang tadi yang saya bacakan, bahwa beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman ini? Yaitu mereka yang mendirikan salat, khusyuk. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus, hum fiha khalidun. Nah, sedangkan salat ini yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umatku sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jaminan keselamatan dalam Islam itu adalah mereka yang mendirikan salat. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di ayat itu dikatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu Bang. Jadi Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan cara-cara kemudian untuk bagaimana bisa menjadi penghuni surga. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 169 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jangan kau mengira bahwa orang yang mati di dalam jalan Allah, yang memperjuangkan jalan Allah itu mati, itu gugur. Orang itu mati dalam arti kata, jangan kau menyangka orang itu enggak ada, orang itu binasa, enggak. Sesungguhnya dia itu berada di sisi Allah, berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Berarti Nabi Muhammad jangan dikira dia wafat. Kata Quran, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka itu hidup. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisiku. Dia nggak mati. Itu Bang. Mohon maaf Pak Zuma, Nabi Muhammad tidak mati maksudnya bagaimana ya? Ya itu dia. Jangan kau menyangka dia mati. Sesungguhnya dia tidak mati. Dia berada di sisiku dan mendapatkan rezeki. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi seluruh orang yang beriman. Jangan disangka mati. Mereka semuanya hidup di sisiku dan mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan surah Ali Imran ayat 169. Ya, cuman kita melihatnya pindah alam. Yang kita tahu orang meninggal dunia dikuburkan, itu pandangan duniawi, pandangan manusia yang ada di bumi terhadap mereka yang sudah pindah alam. Tapi di balik semua itu kita nggak ada pengetahuan. Semua hanya Allah yang tahu, kan gitu. Baik. Mohon maaf Pak Zuma, kalau saya pernah, kalau nggak salah saya pernah diskusi dengan Pak Zuma juga mengenai Nabi Isa itu tidak disalib karena Tuhan itu
mengasihi mengasihi hambanya begitu ya, jadi akan meluputkan hambanya dari kematian. Waktu itu saya punya argumen bahwa nabi-nabi sebelumnya juga ditolak oleh bangsa Israel, dan nabi-nabi sebelumnya juga dimatikan gitu ya nyawanya oleh orang Israel. Nah, maksud saya, apakah standar yang Pak Zuma sampaikan ini, apakah dengan kita berbicara mengenai Nabi Muhammad ini tadi, apakah standar yang sama tidak diterapkan kepada Nabi Muhammad begitu Pak? Maksudnya dia diluputkan dari kematian, kemudian tapi saya tidak belajar Al-Quran ya Pak. Maksudnya apakah tadi saya kurang jelas, apakah Nabi Muhammad itu mati yang dimaksud itu pindah alam itu bagaimana, saya kurang paham. Tapi kalau standar mengenai tidak disalib atau tidak mati, diluputkan, diangkat ke surga, apakah Nabi Muhammad ya kan ini ibaratnya Nabi Muhammad juga dimuliakan oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan ya Pak ya. Nah, apakah standar mengenai kematian ini tidak bisa diterapkan juga kepada Nabi Muhammad gitu? Mohon maaf Pak. Oke, baik. Jadi asbabun nuzul, sebab adanya informasi dalam Al-Quran terkait tentang Nabi Isa itu tidak disalibkan. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa ada pemberitaan itu? Kenapa pemberitaan bahwasanya wa ma qatalu wa ma salabu, mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh, melainkan yang mereka bunuh adalah yang diserupakan bagi mereka. Jadi kepergian Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dunia dan kepergian Nabi Muhammad SAW meninggalkan dunia itu memiliki konsep yang berbeda, metode yang berbeda, cara yang berbeda. Perginya Nabi Muhammad mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Tetapi kata Allah, jangan kau menyangka beliau itu mati. Sesungguhnya beliau itu nggak mati, meskipun meninggal dunia dalam kaidah tataran konsep kematian manusia, terpisahnya jasad dan ruh. Memang terpisah untuk menjadikan pelajaran kepada siapapun bahwa seorang nabi mulia pun mengalami kematian, apalagi kalian. Maka ibadahlah, taatlah, nabi aja mati. Itu konsep yang ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sampai hari ini belum mengalami terpisahnya jasad dan ruh. Beliau diangkat utuh ke langit dengan jasad tanpa mengalami sakaratul maut. Berbeda dengan Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Harun, Daud, Salomo, kemudian Nabi Abraham mengalami maut, terpisahnya jasad dan ruh. Tapi kata Allah, jangan kau menyangka mereka mati. Nah, bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa itu dia angkat langsung. Apa alasannya dia diangkat langsung ke langit? Karena kelak akan diturunkan kembali. Untuk apa dia turun? Untuk menjadi hakim. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang dibangkitkan? Nabi Muhammad tidak dibangkitkan karena tak ada umatnya melantiknya menjadi Tuhan untuk mengingkari ketuhanan Tuhan yang telah mengutusnya. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa hidup di tengah-tengah orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan, meskipun mereka bangsa pilihan. Tapi mereka melakukan kemudian upaya untuk mengkudeta pencipta dengan melantik Yesus menjadi Tuhan. Maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk turun kemudian menjadi hakim. Dialah yang harus menentukan bahwa ajaran yang kau anut salah, ajaran yang benar ini. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 116 ayat 117, Nabi Isa alaihissalam itu disidang oleh Allah. Di masa kita diperkumpulkan nanti di padang mahsyar pada hari terakhir, seluruh manusia akan dikumpulkan. Nabi Isa ditanya oleh Allah ketika umat Islam datang mencari Nabi Muhammad, lalu kemudian umatnya Nabi Musa datang mencari Nabi Musa, lalu umatnya Nabi Daud datang mencari Nabi Daud,
semua nabi-nabi kemudian dicari oleh umatnya masing-masing. Ada sekelompok manusia yang mencari Nabi Isa, lalu mengatakan, bukankah kami pengikutmu, penolong ajaran agamamu? Tapi Nabi Isa mengatakan, maaf. Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, hei Isa, aku mengutusmu sebagai rasul bagi Bani Israel, aku tidak pernah mengutusmu menjadi Tuhan. Adakah kau mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu? Oh tidak, maha suci engkau ya Allah. Allah subhanaka ma yakulu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selain itu aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kaumku pada saat aku ada di tengah-tengah mereka, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan maaf, itu setelah saya belajar Bible, keselarasan antara ucapan Nabi Isa alaihissalam itu masih terekam di dalam Bible. Indahnya itu di situ. Ketika Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah, kalian mengenal apa yang tidak kalian sembah. Aku tidak berkata-kata, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk katakan, aku sampaikan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat? Berkesesuaian. Maka beliau datang menjadi hakim itu, kalau saya melihat, tertata dengan rapi tulisan yang ada di dalam Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Wah, keren kali ucapan-ucapan Yesus di situ, keren kali. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa dia yang menolak aku, dia tidak menolak aku tapi menolak Bapa yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, tetapi aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Dan perkataan yang aku sampaikan bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menolak aku, dia telah menolak perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya, dan firman yang engkau dengar dari aku itu adalah hidup yang kekal. Oh, keren kali di situ. Aku hanya menjadi saksi selama aku ada di tengah-tengah mereka, kata Quran. Setelah aku tak ada di antara mereka, engkau lah ya Rabb, engkau lah yang ya Allah, yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, bukan aku. Aku nggak pernah mengajarkan itu kepadanya. Makanya kalau kita lihat dalam Matius 7:15 sampai 23, waspadalah kepada penyesat. Nah, ada yang menggiring manusia menyembah Nabi Isa, sehingga Allah memperbuktikan kepada orang-orang yang menyembah kepada sosok yang mereka sebut Yesus ini, apakah aku udah pantas membawa kalian ke neraka? Nih, kutanya nih, utusanku, kamu yang mengajarkan mereka menolak? Oh tidak, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Barang siapa percaya kepada yang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup. Kan harus percaya Yesus, bukan percaya yang lain. Maka jika percaya Yesus, maka otomatis saudara kami Kristen akan mendudukkan Yesus hanya sebagai rasul utusan Tuhan saja, sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Aku hanya mengajarkan kepada mereka apa yang kuperintahkan kepada aku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembahku. Enggak ada itu ceritanya. Nah, sekarang kalau kita cari di Bible, tak ada satupun ucapan Yesus minta dirinya disembah. Tetapi Yesus mencontohkan menyembah yang telah mengutusnya. Nah, itulah dia. Makanya ketika saudara saya mengatakan hal tersebut, apakah Nabi Isa sama seperti Nabi Muhammad? Kepergiannya sama-sama meninggalkan dunia, tetapi jalur yang berbeda. Ada yang terangkat ke langit langsung, ada yang melalui pintu barzakh, Seol, alam pemisah antara kehidupan bumi dan kehidupan akhirat. Berada di tengah antara kehidupan akhirat dan kehidupan bumi, ada alam di tengahnya, yaitu alam barzakh, alam Seol, alam penantian. Sedangkan Nabi Isa terangkat ke atas, masih hidup dia, nanti akan turun untuk menjadi saksi. Makanya maaf nih bang, bukan saya mau mengajarkan, tapi Yesus
sama seperti di Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61 dan juga An-Nisa ayat 159. Seluruh orang akan beriman kepadanya, kepada Nabi Isa, sebagaimana yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 28, 29, 30. Semua orang akan beriman kepadanya, akan meratap kepadanya. Itu yang tertulis. Nah, kemudian ketika dikatakan dalam surah Al-Zukhruf ayat 61, diterangkan juga di dalam Matius 24 nomor 27 sampai nomor 30, bahkan lebih daripada itu sampai 31. Apa yang dikatakan? Bahwasanya sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, begitulah demikian juga cara anak manusia kelak datang untuk yang kedua kalinya. Seluruh manusia akan melihatnya, akan berada di tengah langit, seluruh manusia akan melihat dan seluruh manusia akan meratap. Ini yang diterangkan kemudian ketika Nabi Isa datang yang kedua kalinya dan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa dikatakan dia akan datang mematahkan salib? Bukan berarti dia ke gereja, enggak, tetapi mematahkan konsep bahwa Yesus mati di salib. Kenapa dia dikatakan dia akan membunuh babi-babi? Untuk mematahkan kemudian bahwa babi itu sudah dihalalkan, karena itu adalah makanan yang diharamkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk manusia. Itulah tujuan Nabi Isa alaihissalam datang. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa diusir? Karena melakukan satu ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan dan kehendak Bapa Elohim. Sekira begitu, Bung. Jadi pisah antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, satu mengalami pemindahan dari bumi ke barza, satu dari bumi ke langit, tapi sama-sama kembali ke sisi Tuhannya. Begitu, Bang. Ya. Mungkin terakhir dari saya, Pak, ya, karena yang typing di bawah tadi ada yang bosan, Bang, bosan, Bang. Ya, mungkin terakhir dari saya, Pak, mengenai tadi Pak Zuma menyebut bahwa di dalam bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang akan memasuki kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, tadi Pak Zuma juga menyebutkan bahwa kalau di dalam Muslim, di dalam Islam itu kepastian keselamatan itu orang yang mendirikan sholat, ya. Apakah kalau mungkin, ya Pak, di dalam Kristen itu atau di dalam agama orang Yahudi di kala itu, ya, kepastian keselamatan itu jadi bukan mengenai pergi ke sinagog atau bait Allah, begitu, Pak, ya, tapi ternyata Yesus memberikan ajaran, yaitu bukan orang yang berseru Tuhan-Tuhan, yang apalagi yang bermujizat segala macam, tapi kelakuannya jahat, ya, itu sebenarnya tetap tidak bisa memasuki kerajaan surga. Nah, pertanyaan saya mengenai tadi yang Pak Zuma singgung, apakah di dalam Islam itu ketika orang mendirikan sholat, karena mungkin saya pernah lihat, ya Pak, ya, narasi-narasi dari mungkin teman-teman Kristen yang mungkin terlalu ekstrim begitu, ya, menarasikan bahwa tidak apa-apa berbuat dosa asal mungkin mendirikan sholat, begitu, Pak, ya. Nah, ada narasi seperti itu. Nah, mungkin ini perlu Bang Zuma bisa meluruskan pengertian yang mungkin kurang tepat ini, atau bagaimana, Pak. Jadi bahkan orang itu memutar videonya pendakwah siapa begitu, ya, yang menyatakan bahwa mungkin orang korupsi atau orang yang saya lupa, ya, narasinya apa berbuat dosa begitu, ya Pak, ya, tapi kalau dia tetap mendirikan sholat atau apa begitu, ya, yang mengenai syariat keislamannya begitu, Pak, ya, nah, dia tetap memiliki surga begitu, Pak. Jadi mungkin apakah bisa di narasi seperti ini bagaimana menurut Pak Zuma? Terima kasih. Iya. Jadi narasi seperti itu tuh keliru menurut saya. Karena sholat yang benar itu adalah sholat yang mampu
mencegah orang yang mendirikan sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai al munkar. Jadi kalau ada orang mendirikan sholat lalu melegalkan perbuatan jahatnya, lalu dia katakan yang penting kita sholat, itu enggak sampai pada kadar sholat, ibadah berarti. Nah, inilah yang disebut celaka orang yang mendirikan sholat. Kan ada celaka orang mendirikan sholat itu. Kenapa? Karena dia menganggap dengan sholat dia bebas untuk melakukan maksiat. Padahal sholat itu bang, ketika kita sholat subuh misalnya, sholat subuh ini sebisa mungkin mencegah kita untuk tidak berbuat maksiat sampai zuhur. Zuhur kita dirikan itu untuk mencegah kita berbuat jahat sampai asar. Asar kita dirikan untuk kemudian mencegah kita berbuat dosa sampai maghrib. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kenapa sholat itu dibuat seperti itu polanya? Karena kita kecenderungan kita itu adalah berbuat maksiat. Keluar dari masjid maksiat, keluar dari masjid bisa maksiat, bisa. Kenapa tidak? Karena iblis senantiasa menyertai manusia, selalu bermusuhan dengan manusia. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quran, ya, inna sholati tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat seseorang tidak membuat dia tercegah, terlindungi dari perbuatan mungkar, berarti sholatnya itu tidak sampai. Dia cuma melakukan kewajiban fisik aja, dia nggak sampai kepada kadar ibadah yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu yang perlu dipahami bagi Islam ini juga teman-teman Islam di bawah dengar, sholat itu kewajiban, Pak, bukan cerminan orang itu benar atau tidak benar. Kenapa? Yang disebut kewajiban itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita bayar. Sama seperti saya mengambil kredit di bank, saya membayar angsuran setiap bulan, itu bukan berarti saya debitur baik, bukan. Saya debitur membayar angsuran karena kewajiban saya memang. Lalu itu kewajiban tanggung jawab saya, berarti saya bukan orang baik. Saya hanya melakukan dan menunaikan kewajiban saya. Itu. Nah, begitu juga sholat. Ketika saya mendirikan sholat, itu bukan cerminan saya baik. Nanti saya dikatakan cerminan saya baik ketika saya mendirikan sholat dan mengisi waktu-waktu seusai sholat itu dengan menghindarkan diri saya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu baru disebut orang yang bermakna ibadahnya, ibadah sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan kita boleh sholat, nggak apa-apa maksiat, yang penting kita sholat. Wah, ini ajaran dari mana ini? Kan kalau sholat itu bang, sholat itu kan seperti misalnya Allahu Akbar, duhai kau yang maha besar, aku datang menghadap kepadamu. Sesungguhnya aku meyakini engkaulah Tuhan alam semesta yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berikanlah petunjuk, karena hanya kepadamu lah aku menggantungkan segala-galanya. Tempatku berdoa hanyalah dirimu. Berikan petunjuk kepadaku, yaitu jalan keselamatan orang-orang yang engkau berkahi, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Kan kita berdoa tuh, tapi begitu kita berdoa minta supaya diberi petunjuk oleh Allah, Allah memberikan petunjuk. Tapi setelah kita keluar dari sana, loh kok kita justru memilih jalan yang katanya kita hindari, tapi kok kita ambil ke situ? Bukan jalan orang engkau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Orang sesat itu adalah mereka yang sudah tahu itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Tapi kok kau ikut? Orang yang dimurkai itu adalah orang yang sudah tahu ini haram, tetapi tetap aja dimakan. Orang yang sudah tahu ini adalah perintah tapi tetap dilanggar, itu orang yang dimurkai. Orang yang mengada-adakan sebuah hukum yang tidak pernah Tuhan perintahkan dia lakukan, itulah orang yang dimurkai. Kamu berdoa sama aku 5 kali sehari minta petunjuk, aku udah kasih jalan, tapi kenapa kau masih milih untuk bermaksiat? Berarti sholatmu adalah hanya ya kewajibanmu doang, tapi kau tidak melakukan sesuatu yang harusnya kau rida terhadap ibadahmu, maka kau akan mencerminkan apa yang kau lakukan dalam ibadahmu. Saya tidak setuju abangku ketika ada orang mengatakan sholat, yang penting sholat boleh maksiat. Oh itu enggak, kecuali orang itu dalam proses, karena sholat itu kan
Umat Islam itu kan tidak seperti umat lain. Seperti Kristen itu paling mudah untuk taat dalam agama Kristen. Kenapa paling mudah? Sembahan mereka pernah turun ke bumi. Satu, mereka meyakini sembahan mereka sudah dengan rela, ikhlas, kasih, mati untuk mereka. Jadi ketaatan-ketaatan yang datang kepada saudara kami Kristen itu, kalau tidak taat itu keblinger, itu berlebihan kali. Cuman sekali seminggu datang nyanyi memuji, masa masih malas gitu loh. Tuhannya nyata, nampak, mereka lihat, pernah turun ke bumi bergaul dengan orang-orang terdahulu yang memberi contoh kepada mereka. Umat Islam gimana mau melihat Tuhannya? Tidak bisa melihat Tuhan umat Islam itu, karena Al-Quran menarasikan Tuhan itu cukup kita rasakan keberadaannya di seluruh penjuru. Aku lebih dekat darimu daripada urat lehermu. Ya, jadi umat Islam itu ketaatannya benar-benar ketaatan yang tidak semu. Harus benar-benar ibadahnya itu berkesesuaian dengan iman yang sesungguhnya. Bukan hanya menunaikan sebuah ibadah lantas kemudian mengharapkan memuaskan diri dalam kehidupan. Artinya bahwa orang ini jatuh kepada kemunafikan. Ada tujuannya. Apa itu? Mungkin ingin ria, mungkin ingin mencapai sesuatu dengan cara memperlihatkan dirinya beriman, orang taat ibadah supaya pangkatnya naik atau supaya disukai oleh seseorang, bukan karena Allah. Saya kira begitu. Terima kasih sekali itu penjelasannya Pak Zuma ya. Sama-sama Bang. Sesuai dengan permintaan teman-teman itu ya, naikkan yang ini biar nggak ngantuk ya. Ya, biasa dari saya Pak Zuma, terima kasih loh. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Saya naik lagi ya Pak ya. Insya Allah. Selamat malam Pak ya. Ya, semangat malam Bang. Ya. Terima kasih.